Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 10 IPA 4 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah. Di sini terdapat 6 materi. Yang pertama, pengertian dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Aditya. Yang kedua, kronologi dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Akmal. Yang ketiga, diakronik dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Alia. Yang keempat, sinkronik dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Bagas. Yang kelima, waktu dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Atalah. Yang keenam, ruang dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Anissa. Secara etimolog, kata sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan arti kata sejarah menurut bahasa yang berbeda-beda. Marilah kita pelajari perbedaan arti kata sejarah menurut bahasa Arab, Inggris, Yunani, dan Jerman sebagai berikut. Yang pertama, arti kata sejarah menurut bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sejarah berasal dari kata syajarotun yang artinya pohon. Maka sejarah sama artinya dengan sebuah pohon yang terus berlumbang mulai dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang lebih kompleks dan lebih maju. Di mana proses pertumbuhan pohon itu sendiri dimulai dari akar, kemudian membentuk dahan, cabang, ranting, dan daun. Demikian pula sejarah perkembangan umat manusia yang dimulai dari sepasang umat manusia yang terus melahirkan keturunannya. Dari keturunan tersebut, maka umat manusia dapat berkembang biak sampai terbentuk menjadi bangsa dan suku-suku bangsa. Yang kedua, arti sejarah menurut bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history yang artinya masa lampau umat manusia. Setiap manusia mempunyai masa lampau, baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang dapat menimbulkan kenangan maupun yang dapat membawa perubahan bagi orang lain. Yang ketiga, arti kata sejarah menurut bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang artinya apa yang diketahui, sehingga berhubungan dengan pengetahuan. Sejarah berhubungan dengan perkembangan pengetahuan umat manusia, mulai dari yang sifatnya sederhana sampai yang paling kompleks. Dan yang terakhir adalah arti kata sejarah menurut bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman, sejarah berasal dari kata Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Kata sejarah, baik yang berasal dari bahasa Jerman Geschichte maupun bahasa Inggris history, kedua memiliki kesamaan arti. Yang dimaksud dengan sesuatu yang telah terjadi adalah masa lampau umat manusia, karena masa lampau umat manusia berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang pernah dialaminya. Pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, pengertian sejarah menurut Bapak Sejarah Herodotus. Nah, bagi kalian yang bermain game Assassin's Creed, kalian tidak asing lagi dengan nama Herodotus. Karena Herodotus merupakan salah satu karakter yang berada di game Assassin's Creed Odyssey. Nah, rupanya Herodotus ada di dunia nyata. Menurut Herodotus, sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Yang kedua adalah pengertian sejarah menurut Aristotle. Menurut Aristotle, sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga, sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record-record, atau bukti-bukti yang konkret. Dan yang terakhir, pengertian sejarah menurut Bapak Muhammad Hatta. Sejarah menurut Muhammad Hatta adalah sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau. Sejarah bukan sekedar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lalu sebagai masalah. Sejarah tidak sekedar kejadian masa lampau, tetapi pemahaman masa lampau yang di dalamnya mengandung berbagai dinamika. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gibran. Saya dari kelas 10 IPA 4. Materi saya adalah tentang kronologi dalam sejarah. Kronologi dalam sejarah adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yunani kronos yang artinya waktu, dan logi yang artinya ilmu. Maka disimpulkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Adapun kronologi digunakan dan bermanfaat pada sebuah kejadian baik kriminal maupun non-kriminal. Kronologi sering dipakai para badan hukum untuk mengetahui kapan dan persisnya suatu kejadian atau tindak pidana terjadi. Kronologi merupakan bagian dari periodisasi. Kronologi juga merupakan bagian dari disiplin ilmu sejarah, mencakup sejarah bumi, ilmu bumi, dan studi tentang skala waktu geologis.
dan saya akan menceritakan kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahir Pancasila sendiri berawal dari kekalahan Jepang pada waktu Perang Asia Timur Raya. Mendapati kekalahan, Jepang berusaha menarik hati dan simpati masyarakat Indonesia dengan menyajikan kemerdekaan serta membentuk lembaga yang mengurusi kemerdekaan sambil menunggu situasi membaik. Pada 1 Maret 1945, saat wilayah Jawa masih di bawah penguasaan Jenderal Dainippon Kiichi Harada, terbentuklah Dokuritsu Junbi Kosake atau BPUPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selama kerja, BPUPKI sudah 2 kali mengadakan sidang resmi. Pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, dan yang kedua diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 29 Mei 1945. Sidang pertama digelar di gedung Causangin atau sekarang gedung Pancasila, di mana anggota BPUPKI membahas penentuan dasar negara Republik Indonesia. Selama sidang, beberapa anggota BPUPKI turut memberi gagasan dasar negara, namun tidak tuai kesepakatan antara anggota. Kemudian pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno mendapatkan giliran menyampaikan ide dan gagasan pokok terkait dasar negara Indonesia yang saat itu ia namai Pancasila. Soekarno menyebutnya Panca, artinya 5, sedangkan Sila artinya prinsip atau asas. Kelima sila tersebut ialah sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Soekarno ini mendapatkan pujian dan apresiasi dari seluruh anggota BPUPKI, sehingga Pancasila didapuk jadi sebagai dasar negara. Untuk menyempurnakan pengurusan Pancasila dan pembuatan UUD yang berlandaskan kelima sila, dibentuklah Panitia 9. Kepanitiaan 9 ini berisi adalah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Habibie Wisnu Suyojoso, Agus Salim, Wahid Hakim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, M.R.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Usai melewati beberapa proses persidangan, akhirnya sidang PPKI 18 Agustus 1945 memutuskan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan dicantumkan dalam Mukadimah UUD Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Namun 1 Juni yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Contoh kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarno, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Benteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03 WIB waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar membaca plat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta M.R. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa sih itu diakronik? Diakronik adalah peristiwa yang terfokus pada awal waktu hingga akhir kejadian. Diakronik memungkinkan kita mengetahui sejarah dari awal kejadian hingga akhir. Lalu ada ciri-ciri peristiwa diakronik. 1. Bersifat vertikal atau menerangkan kejadian dari awal hingga akhir dengan jelas.
Kedua, cakupan kejadiannya lebih kompleks. 3. Terdapat bagan perbandingan kejadian. Keempat, memiliki sifat historis atau komparatif. 5. Melihat dari waktu kejadian yang satu dengan yang lain. Terakhir ada contoh-contoh peristiwa sejarah diakronik. 1. Ada pertempuran Ambarawa yang terjadi dari tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Kedua, ada pertempuran Surabaya yang terjadi dari tanggal 27 Oktober hingga 20 November tahun 1945. Ketiga, ada pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi dari tanggal 15 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Yang keempat, ada Perang Padri yang terjadi dari tahun 1821 hingga 1837. Yang kelima, ada Perang Diponegoro yang terjadi dari tahun 1825 hingga 1830. Sinkronik dalam sejarah. Pengertian sinkronik dalam sejarah. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin, artinya waktu atau masa. Berpikir sejarah secara sinkronik, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Contoh sinkronik dalam sejarah. 1. Suasana pembacaan teks proklamasi. 2. Keadaan ekonomi Indonesia. 3. Pembangunan saat Orde Baru. Waktu dalam sejarah merupakan sesuatu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya. Gerakan ini menimbulkan perubahan bagi kehidupan manusia secara positif ataupun negatif. Di sisi lain, John Dewey 1959 memamparkan bahwa penulisan sejarah harus mencakup masa lampau dan sekarang. Konsep waktu dalam sejarah tidak bisa lepas dari perubahan. Perubahan ini mencakup berbagai bidang mulai dari sosial, ekonomi, budaya, hingga politik. Memahami konsep waktu dalam sejarah beserta contohnya. 1. Ilustrasi konsep waktu dalam sejarah. Foto. Pengertian sejarah dan waktu mengutip buku ilmu sejarah. Sebuah pengantar yang ditulis oleh M. Din Majid dan Johan Wahyudi 2014. Sejarah adalah pengalaman hidup manusia pada masa lalu yang berlangsung sepanjang usia manusia. Sementara itu, waktu menurut KBBI adalah seluruh rangkaian ketika proses perbuatan atau keadaan sedang berlangsung. Waktu juga dapat didefinisikan sebagai saat tertentu untuk melakukan suatu kegiatan. Memahami konsep waktu dalam sejarah beserta contohnya. 2. Ilustrasi konsep waktu dalam sejarah. Foto. Konsep waktu dalam sejarah menurut Windriati SPD dalam buku Siswa Sejarah Indonesia untuk SMA kelas 9, waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna diantaranya. Makna denotatif 1. Kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Memahami konsep waktu dalam sejarah beserta contohnya. 3. Ilustrasi konsep waktu dalam sejarah. Foto. Mengutip buku Manusia dan Sejarah, sebuah tinjauan filosofis yang ditulis oleh Yulia Siska 2015. Konsep waktu dalam sejarah meliputi beberapa hal, antara lain adalah 1. Perkembangan terjadi apabila masyarakat berturut-turut bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi jika masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi ketika peristiwa di masa lalu terjadi lagi di masa mendatang. 4. Perubahan. Perubahan disebabkan oleh penggeseran dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep ruang dalam sejarah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu konsep ruang dalam sejarah? Ruang dalam sejarah adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa, baik rumah, jalan, gedung, istana, dan lain-lain.
Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Dengan adanya unsur ruang ini yang dipahami sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa, maka penulis jarang mengkategorikan peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah lokal, nasional, internasional. Sejarah lokal seperti sejarah tokoh setempat, sejarah budaya setempat, dan lain-lain. Sejarah nasional seperti sejarah proklamasi kemerdekaan, sejarah Sumpah Pemuda, dan lain. Sejarah internasional yaitu sejarah Perang Dunia, sejarah peradaban, dan lainnya. Contoh konsep ruang dalam sejarah yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman Rumah Soekarno tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Konsep ruang dalam teks tersebut adalah halaman Rumah Soekarno tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Cukup sekian video materi tentang sejarah dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.